Pada video kali ini teman-teman ada yang minta request untuk dibikinkan cara bikin regulator ya 12 volt. Sebenarnya saya pernah bikin tuh regulator yang 7805 ya, yang memiliki output tuh 5 volt. Sebenarnya caranya sama teman-teman, hanya bedanya itu hanya di TIP nya aja. Sekarang saya menggunakan TIP 7812 ya, sesuai dengan requestan, sesuai dengan permintaan untuk dibikinkan regulator 7812 non simetris teman-teman ya. Nah, untuk bahan-bahannya itu sebenarnya sederhana teman-teman ya. Ya hanya elko sama dioda. Teman-teman bisa pakai satu dioda atau dua dioda juga boleh teman-teman. Jadi misalkan teman-teman itu non CT, teman-teman pakai satu dioda aja nggak apa-apa. Dan mungkin tabunya teman-teman CT seperti saya ini, teman-teman bisa pakai dua. Kalau misalkan CT pun dipakai dioda satu pun juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan yaitu TIP 7812 ya, sesuai dengan permintaan ya. Minta request untuk cara bikin regulator yang 7812 teman-teman. Hanya caranya sebenarnya sama teman-teman. Hanya bedanya di TIP nya caranya itu sama ya. Jadi sama caranya. Cuma hanya mengganti TIP 7812 saja kalau untuk 12 volt teman-teman ya. Kalau teman-teman mau yang outputnya 15 volt ya pakai 78 yang 5. Kalau yang mau 9 volt ya pakai yang 7809 teman-teman. Karena di video saya sebelumnya itu saya bikin yang 5 volt ya teman-teman, tapi saya sebenarnya caranya sama teman-teman, tapi nggak apa-apa ini teman-teman, saya bikinkan. Nah, untuk ini adalah untuk yang sudah jadi teman-teman. Ini adalah yang saya gunakan untuk tes-tes ya teman-teman. Ini yang sudah jadi sebenarnya, ini punya saya yang sudah jadi. Nah, teman-teman harus saya jelaskan dulu ya. Di sini untuk bagian kakinya teman-teman, di sini ada 3 ya pasti. Untuk outputnya itu di kaki kanan teman-teman. Ini adalah untuk outputnya teman-teman. Nah, bentar ya. Ini adalah untuk kaki kanannya adalah untuk outputnya, sedangkan yang di tengah itu adalah untuk groundnya, sedangkan yang di pinggir yang kaki kanan, kaki kiri ini adalah untuk inputnya teman-teman. Ini adalah inputnya. Di sini nah ini adalah groundnya, sedangkan yang di kaki kanan ini adalah untuk outputnya teman-teman. Output untuk 12 voltnya itu di sini teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman ya, ini saya langsung aja saya letakkan nya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin saya aja nggak apa-apa teman-teman ya. Nah oke teman, saya akan elko nya saya balik teman-teman seperti ini. Jadi teman-teman ya, jadi ini yang tengah ini adalah groundnya teman-teman ya. Di tengah ini adalah groundnya, sedangkan yang di kaki kiri ini adalah untuk inputnya. Inputnya nanti berada di elko positif, sedangkan groundnya itu di elko yang negatif teman-teman ya. Jadi seperti ini nanti polanya, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah seperti ini teman-teman, tapi ini saya solder dulu aja teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan kembali ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini saya sudah solder, saya jelaskan teman-teman ya, bahwa untuk yang di kaki tengah itu teman-teman bisa lihat ya. Untuk di kaki tengah ini teman-teman, ini disambungkan ke elko yang teman-teman ya, bahwa teman-teman bisa lihat ya, di kaki tengah ini teman-teman, ini disambungkan ke elko yang negatif, sedangkan yang inputnya itu disambungkan ke elko yang positif seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat. Nah teman-teman perhatikan ya teman-teman ya. Jadi di sini teman, bahwa yang ground ini terhubung dengan elko yang negatif, sedangkan yang input itu dihubungkan dengan elko yang bagian positif teman-teman, bagian kaki yang positif seperti ini. Ini elko nya, terus ini kakinya disambung, di solder ke TIP 7812 kaki yang paling kanan. Di sini kaki yang paling kanan seperti ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman bisa sambungkan ya. Ini teman-teman paham ya cara menyambungkan seperti ini. Nah terus untuk diodanya teman-teman, diodanya nanti disambungkan ke kaki yang paling kanan nih, yang ke positif, yang ada elko nya yang bagian positif teman-teman. Diodanya disambungkan ke sini teman-teman ya, sambungkan ke sini. Jadi seperti ini teman-teman ya, nanti seperti ini. Oke teman-teman, akan saya sambungkan dulu teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini sebenarnya tahapan ini udah selesai ya teman-teman ya.
tinggal disambungkan ke trafonya teman-teman. Nah, akan saya ulangi lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah dioda yang ada lingkaran silvernya, itu bagian yang ke arah positifnya ya, yang disambungkan dengan kaki yang paling kiri, teman-teman. Nah, ini di sini nanti akan disambungkan ke trafonya teman-teman ya. Di sini akan disambungkan ke trafonya, sedangkan untuk CT-nya nanti jelas pasti ini di tengah, di ground sini adalah untuk CT-nya teman-teman ya. Jadi ini adalah untuk CT-nya, sedangkan yang ini adalah untuk bagian bagian 15 voltnya ya teman-teman, bagian arusnya yang ke 12 ya, arusnya 12 teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa kasih 15, nanti outputnya 12 teman-teman, sorry ya teman, nanti kasih ke 15 aja, jangan dikasih ke 18 teman-teman ya, biar tidak terlalu panas biasanya teman-teman. Jadi jangan terus teman-teman, meskipun sudah ada regulator 12 volt terus teman-teman kasih arus yang lebih gede, biasanya cepat mati teman-teman ya. Jadi saya sangat sarankan kasih ke 15 aja teman-teman ya. Nah, sebenarnya tahapan ini udah selesai teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya perhatikan kembali teman, saya jelaskan kembali ya. Nah, ini saya singkirkan dulu terus. Nah, oke teman-teman ya, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini udah kelihatan jelas ya teman-teman. Ini teman-teman sambungkan ke inputnya, jadi kaki yang paling kanan diodanya itu di solder di sini di kaki regulator yang paling kanan, TP 7812 voltnya ya. Nah teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini adalah polanya seperti ini, teman-teman solder jadi satu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai diode 2 ya gak apa-apa, satu aja gak apa-apa teman-teman, sebenarnya gak ada masalah, tergantung dari teman-teman mau menggunakan CT atau non CT teman-teman, itu gak apa-apa teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat elko ini yang adalah yang bagian elko bagian positif di solder ke kaki yang paling kiri ya, jadi di solder seperti ini, terus yang groundnya itu di tengah, teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman jadikan satu seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ya, jelas ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa screenshot aja ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Ini udah kelihatan tampak jelas ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa screenshot ya, screenshot teman-teman tinggal contoh aja nggak apa-apa, tinggal contoh ikutin gitu aja seperti ini. Nah ini outputnya teman-teman ya, yang di kaki yang paling kanan ini adalah outputnya teman-teman, ini outputnya. Kalau 7912 beda lagi nanti teman-teman, itu beda lagi teman-teman. Ini 7812 teman-teman. Nah ini adalah outputnya teman-teman ya, kelihatan teman-teman ya, kelihatan jelas. Teman-teman bisa perhatikan dulu ya sebenarnya. Oke teman-teman, saya rasa jelas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bagian outputnya nanti yang akan dipakai teman-teman. Nah oke teman-teman, langkah berikutnya saya akan sambungkan dulu ke trafo menggunakan kabel ya. Sebenarnya ini sudah selesai teman-teman ya, saya sambungan dulu menggunakan kabel teman-teman ya. Jadi langsung kita tes teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, ini adalah proses kabelnya ini saya untuk perkabelannya. Ini yang kuning ini adalah untuk CT nya ya, untuk sedangkan yang hijau ini adalah untuk ke 15 voltnya yang ke dioda teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini, saya kasih 15 volt aja teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, saya kasih 15 volt aja teman-teman. Jadi ini saya hanya tinggal menyambung ke regulatornya ya, ke TIP nya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman ya, jadi teman-teman, jadi yang warna hijau ini saya sambungkan ke dioda, yang ini ya, ke dioda yang mengarah ke elko yang positif sama TIP 7812 yang kaki yang bagian paling kiri teman-teman, seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat ya teman-teman ya. Jadi nah ini udah selesai teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini udah selesai sebenarnya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini saya outputnya akan saya kasih kabel warna merah teman-teman. Outputnya itu berada di kaki yang bagian paling kiri adalah outputnya teman-teman. Ini yang 7812 voltnya nanti pas teman-teman, 7812 volt pas ya teman-teman. Jadi ini saya solder bagian di sini aja teman-teman ya. Nah sedangkan teman-teman yang groundnya ini adalah kaki yang paling tengah, ini adalah groundnya.
itu di kaki yang paling tengah itu adalah groundnya teman, sedangkan saya ini adalah untuk outputnya, untuk positifnya teman-teman, seperti ini ya teman-teman ya. Nah seperti ini, jadi intinya teman-teman paham ya, intinya teman-teman paham lah, intinya teman-teman ngerti ya cara bikinnya. Jadi di sini nanti yang dipakai yang di sini teman-teman ya, groundnya di sini, jadi bukan lagi positifnya bukan di sini untuk outputnya, tapi melainkan di sini. Kalau di sini teman-teman nanti dia akan 15 volt karena saya menggunakan arus utamanya 15 volt teman-teman. Jadi teman-teman outputnya itu ada di kaki yang paling kiri, yang paling ke kiri. Ini ada outputnya nanti 7 8 12 teman-teman ya. Jadi ini warna kuning ini adalah untuk teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, ini hanya contoh aja teman-teman ya. Jadi saya sahabatkan kabel sama dengan bentuk kabel. Jadi kuning ini adalah untuk groundnya seperti ini teman-teman. Nah ini saya akan tes menggunakan media bluetooth saya, apakah sudah berhasil atau enggak. Kebetulan ini 12 volt, jadi saya tes saja untuk menyalakan bluetooth teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ya. Jadi ini saya tinggal sambung aja ke regulatornya teman-teman ya. Jadi saya hanya mengeceknya menggunakan bluetooth apakah menyala dengan dengan regulator rakitan saya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti contoh aja seperti itu ya, step by stepnya teman-teman. Saya cari dulu plusnya itu di mana ini. Oh iya, ini di plusnya teman. Ini saya solder teman-teman ya, saya solder dulu bahwa ini adalah outputnya yang di arah ini teman-teman. Ini adalah outputnya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini adalah untuk kabel AC nya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya nanti menyala atau tidak teman-teman. Ini saya colokkan dulu ke arus listrik saya. Nah, oke teman-teman bisa lihat ya, ini udah menyala teman-teman. Jadi artinya itu untuk proses perakitannya udah selesai teman-teman. Bisa lihat ya bluetooth saya menyala teman-teman. Nah ini adalah bluetoothnya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini udah menyala, artinya bahwa regulatornya sudah berhasil teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin dari saya step by stepnya seperti apa. Ingat teman-teman, jangan sampai salah. Apabila keliru untuk input outputnya teman-teman kebalik, atau mungkin groundnya teman-teman kasih kasih arus untuk yang ke-15, maka saya pastikan biasanya 7812 nya itu mati teman-teman ya, rentan mati teman-teman ya. Nah seperti itu, tapi teman-teman ya, ini udah berhasil teman-teman ya, udah menyala. Jadi kebetulan modul saya itu kan 12 volt, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Nah di sini teman-teman, memang kalau untuk satu perangkat sih sudah hangat ya, kelihatan udah hangat, karena memang modul ini memang cukup ibarat kata itu cukup bebannya cukup tinggi ya kalau untuk di 7812 ya teman-teman. Jika lo ini panas atau hangat, panas enggak, maksudnya hangat tuh enggak hangat berlebihan, hangat gitu aja itu normal teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan yang namanya pendingin ya, jadi jangan langsung seperti ini kayak saya. Ini hanya contoh aja proses bikinnya seperti itu tadi teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa kasih pendingin ya, aluminium pendingin teman-teman ya, biar panasnya itu tidak biar panasnya itu biar ada di pendingin, jadi nggak terlalu panas di sini teman-teman ya. Jadi ya biar nggak panas-panas banget. Kalau seperti ini kan panas teman-teman ya, ini cuma hangat gitu aja, nggak panas teman-teman. Jadi misalkan rusak ya, ini kalau misalkan 7812 volt teman-teman kok rusak, biasanya di ini tidak menyala alias mati, dan ini biasanya pemanas teman-teman. Terus kayak semacam kayak ada asap ya, ada asap yang keluar dari sininya, biasanya dia keluar teman-teman, karena saya sudah pernah itu pada saat itu mati ya, memang mati sebenarnya. Saya gunakan untuk eksperimen, ternyata pun udah keluar asap di sini teman. Dan diodanya pun ini pun hangatnya luar biasa, panas gitu teman-teman. Tapi diodanya masih bisa dipakai, cuma 7812 nya itu mati teman-teman ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini sudah berhasil, sudah selesai teman-teman ya. Caranya sama teman-teman, cara bikin regulator 7 805 maupun 7809 maupun 7812, intinya seperti saya tadi ya teman-teman ya. Caranya sama, hanya cuma beda di IC TIP nya ya, TIP nya aja yang berbeda, tapi caranya sama untuk simetris. Kalau untuk simetris juga sama, beda lagi teman-teman. Bisa lihat video saya untuk cara merakit
regulator yang simetris ya teman-teman. Intinya sama, cuma bedanya di TIP nya aja ya teman-teman ya. Sebenarnya requestan teman-teman, jadi karena dia masih pemula, jadi nggak apa-apa ya, saya bikinkan aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, itu tadi ya cara bikin regulator 7812 teman-teman. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan bahwa ini memang 7812 volt, tapi teman-teman kasihnya ke 15 volt ya teman-teman. Jangan ditaruh yang di 15 volt aja teman-teman, biar tidak terlalu panas teman-teman ya. Udah hangat teman-teman ya, hangat karena beban modul ini agak cukup tinggi ya bebannya teman-teman ya. Ini cuma hangat gitu aja teman-teman ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, cara bikin regulator 7812. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.